Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat tadi semua, perkenalkan nama saya Nuri Laili Ramadhani dengan NIM 86041479. Saya dari program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari UPPJJ Medan. Tentunya saya kuliah di Universitas Terbuka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas tutorial 1 mengenai mata kuliah filsafat ilmu. Apa itu tugasnya? Tonton terus. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana 3 pilar utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi fondasi dalam membentuk dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kita masuk ke pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana 3 pilar utama filsafat ontologi, epistemologi, aksiologi menjadi fondasi yang kokoh bagi ilmu pengetahuan. Ketiga konsep ini membentuk kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami, memperoleh, dan menerapkan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dan mengapa kita penting memahami ketiga konsep ini? Ini membantu kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya tentang fakta dan data, tapi juga tentang hakikat realitas yang dikaji, metode yang valid untuk memperolehnya, serta nilai dan etika dalam penggunaannya. Mari kita telusuri bersama bagaimana filsafat membentuk dasar ilmu yang utuh dan bermoral. Pertama, kita membahas tentang ontologi. Secara sederhana, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, adanya, atau realitasnya. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi menjawab pertanyaan dasar apa yang sebenarnya terkaji dan apa hakikat sebenarnya dari objek tersebut. Ontologi menentukan objek material, apa yang dipelajari, dan objek formal, sudut pandang atau aspek apa yang dilihat. Contohnya dalam ilmu ekonomi, ontologi meyakini bahwa realitas yang dikaji adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, ontologi menentukan ruang lingkup yang memastikan bahwa ilmu tersebut memiliki objek yang nyata dan jelas. Kedua, epistemologi. Jika ontologi membahas apa, maka epistemologi membahas bagaimana cabang ini mempelajari teori pengetahuan mencakup asal-usul, cara memperoleh, serta kriteria kebenaran suatu ilmu. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana ilmu itu didapatkan dan metode apa yang digunakan dan bagaimana kita tahu bahwa itu benar atau tidak. Di sini, peran metode ilmiah sangat penting, mulai dari observasi, eksperimen, hingga logika berpikir. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang kita miliki bukan sekadar opini atau prasangka, melainkan telah melalui proses yang valid dan tepat, dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini berasal dari kata aksios yang berarti nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Pertanyaannya adalah untuk apa ilmu ini digunakan dan apa penggunaannya baik dan benar secara moral. Aksiologi ini mencakup 2 hal utama, yaitu etika dan estetika. Yang pertama, etika, aturan moral dalam pengetahuan ilmu agar tidak merugikan. Yang kedua, estetika, yaitu nilai keindahan atau kegunaannya yang praktis. Tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi sangat berbahaya. Misalnya, teknologi canggih yang digunakan untuk merusak atau menindas. Jadi, aksiologi menjadi kompas agar ilmu digunakan untuk kemanfaatan agar kebaikan bersama. 3 hal ini tidak dapat dipisahkan, akan tetapi saling melengkapi. Ontologi menentukan apa yang kita pelajari. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Ibarat ontologi sebagai objek, epistemologi sebagai metode, aksiologi sebagai nilai dan tujuan. Jika digambarkan sebagai bangunan, ontologi adalah tanah dan fondasi menentukan apa yang akan dibangun. Sedangkan epistemologi adalah arsitektur dan cara pembangunannya. Dan aksiologi adalah fungsi bangunan tersebut apakah akan menjadi tempat yang nyaman atau justru berbahaya bagi penghuninya. Nah,
Ketiganya bersatu membentuk filsafat ilmu yang utuh, logis, sistematis, dan bermoral. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dapat memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.